pikiran seperti itu harus bersatu di dalam negeri untuk bersaing di luar negeri. Karena kalau bersaing sesama bangsa Indonesia untuk apa? Bersaing sama bangsa global dong. Apalagi yang disebut intoleran. Jadi yang ngomong yang intoleran itu yang intoleran. Mantap ya. Melihat perekonomian yang ada dan tumbuh berkembang di Pondok Pesantren Mahat Al-Zaitun ini. Ya, saya mendapat penjelasan bahwa pesantren ini mandiri. Seluruh kebutuhan pangannya dicukupi oleh bahan yang ada di pesantren ini. Kemudian berasnya dicukupkan dari sini. Kemudian 9 pokok buah, sayur, daging, telur, kemudian garam, semua minyak semua dicukupi dari Al-Zaitun sendiri untuk menandakan merdeka, yang sering menjadi slogan di sini itu merdeka sampai ke batinnya karena semuanya merdeka. Tidak, ini saya anggap miniatur masa depan Indonesia. Jadi miniatur masa depan Indonesia. Kalau semua hal bisa diterapkan di sini, termasuk intoleransi tadi disebutkan di sini pernah dipakai Natalan segala macam itu, dan kemandirian pangan, dan semuanya bisa dimanage, berarti seluruh Indonesia harusnya juga bisa dimanage. Jadi ini miniatur masa depan Indonesia, baik di bidang pertanian, di bidang ekonomi, di bidang pendayagunaan kekayaan laut, maupun masalah sosial, dalam hal ini masalah toleransi antara masyarakat. Pertama, ilmu pengetahuan, artinya logika dipakai, tidak ada tahayul, semua harus diperhitungkan secara keilmuan, secara logik berpikir, tidak ada ikut-ikutan, semua punya prinsip sendiri dalam pengertian ini harus bisa di-manage dengan baik. Wisma ini dibangun 25 tahun yang lalu, sudah seperti ini, berarti pada zamannya ketika ini dibangun, ini paling mewah di Indramayu saya kira. Nah meskipun sekarang belakangan banyak bangunan yang lebih mewah. Masa depan itu betul-betul dipikirkan sejak awal. Desain dipikirkan sejak awal, jadi harus misalnya komplek ini harus didesain seperti apa, itu sudah ditentukan sejak awal. Jadi kesan saya pertama, ini serba ilmu pengetahuan, serba logika, tidak ada tahayul, dan mau melangkah ke depan, begitu, ke depan yang diinginkan oleh bangsa ini seperti apa. Karena masyarakat kita sebetulnya logika berpikirnya masih berkelas-kelas. Ada yang sangat logis, ada yang kurang logis, ada yang sangat tahayul, dan tentu bagian-bagian masyarakat seperti itu juga punya pikiran sendiri-sendiri. Jadi wajar saja, diterima saja, nggak apa-apa. Ya memang masyarakat kita seperti itu. Menurut saya para jurnalis harus tetap kritis seperti dulu, tahu mana ini framing, tahu mana ini bukan fakta dan seterusnya, dan tahu apakah ini dari buzzer atau tidak buzzer. Saya kira kita semua wartawan harus tetap kritis seperti itu. Dan Simanullah Al-Zaitun gitu. Saya sangat terkesan karena dia punya prinsip jurnalistik, fakta dan garam dan lilin, garam dan light dan pencahayaan. Itu kalau hanya berdasarkan fakta juga hambar. Karena harus ada garam supaya ada rasanya. Tapi kalau rasa itu dibuat berlebihan, akhirnya tidak bisa menerangi. Akhirnya malah membuat pikiran gelap. Jadi yang saya kagum adalah prinsip jurnalistik beliau, light dan menyinari. Ya, tentu semua sekarang kan mengejar kehidupan global. Untuk apa sih kita bertengkar di dalam negeri sementara kita kalah dengan luar negeri? Dan pikiran seperti itu harus bersatu di dalam negeri untuk bersaing di luar negeri. Karena kalau bersaing sesama bangsa Indonesia untuk apa? Bersaing sama bangsa global dong. Itu sangat relevan ya. Sangat relevan. Ya, terima kasih.